Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali bersua. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dalam bentuk video mengenai otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah, di mana kami sendiri beranggotakan 4 orang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi ini. Yang pertama adalah otonomi daerah. Konsep dalam sistem pemerintahan di mana daerah-daerah tertentu diberikan kewenangan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun tetap dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai otonomi daerah. Yang pertama ada desentralisasi kekuasaan, yang kedua ada kewenangan lokal, yang ketiga ada kepemimpinan lokal, yang keempat ada sumber daya dan pedesaan, dan yang kelima ada hukum, keenam ada akuntabilitas dan transparansi, dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan publik. Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, serta dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Iklim investasi adalah kondisi umum dari lingkungan ekonomi, politik, hukum, dan sosial di suatu negara atau wilayah yang memengaruhi tingkat kenyamanan, keamanan, dan keuntungan yang diharap oleh para investor untuk menanamkan modal kepada mereka. Iklim investasi yang baik biasanya ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama ada stabilitas politik, yang kedua ada kondisi ekonomi, yang ketiga ada kebijakan hukum dan regulasi, yang keempat ada infrastruktur, yang kelima ada tenaga kerja, yang keenam ada akses ke pasar, yang terakhir ada kebijakan fiskal dan moneter. Secara keseluruhan, iklim investasi mencerminkan bagaimana para investor melihat potensi risiko dan peluang di suatu lokasi tertentu. Pemerintah sesekali berusaha memperbaiki iklim investasi dengan melakukan reformasi ekonomi dan regulasi untuk menarik lebih banyak investasi asing dan domestik. Saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu ada 3 jenis iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu iklim muson. Ciri-ciri iklim muson ditandai dengan adanya perbedaan musim hujan dan musim kemarau. Yang jelasnya, musim hujan biasanya berlangsung dari Oktober hingga April, sementara musim kemarau terjadi dari Mei hingga September. Adapun pengaruh angin muson barat daya yang basah membawa curah hujan tinggi saat musim hujan, sedangkan angin muson timur laut yang kering membawa cuaca lebih kering saat musim kemarau. Yang kedua yaitu iklim tropi basah. Ciri-ciri iklim tropi dengan cuaca hujan yang tinggi dan hampir merata sepanjang tahun tanpa musim kemarau yang jelas. Yang ketiga yaitu iklim nasabah. Iklim nasabah ciri-cirinya iklim memiliki musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan, dan curah hujan total tahunan lebih rendah dibandingkan dengan iklim muson atau tropi basah. Daerah yang terkena yaitu Nusantara, Nusa Tenggara Timur, dan sebagai Nusa Tenggara Barat.
adalah wilayah yang mengalami iklim nasabah. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 5, yaitu bagaimana peningkatan iklim investasi yang baik di dalam otonomi daerah. Peningkatan iklim investasi yang baik dalam konteks otonomi daerah memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai hal ini antara lain. Yang pertama, penyederhanaan perizinan. Langkahnya yaitu pemerintah daerah dapat menyederhanakan proses perizinan usaha melalui layanan terpadu satu pintu atau LTSP atau sistem online. Kemudian tujuannya mengurangi birokrasi dan mempermudah investor dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Kemudian yang kedua, kepastian hukum dan perlindungan investor. Langkahnya yaitu menjamin adanya kepastian hukum dengan menegakkan peraturan yang jelas dan adil, serta melindungi hak-hak investor. Adapun tujuannya meningkatkan kepercayaan investor bahwa investasi mereka aman dan dilindungi oleh hukum. Ketiga, peningkatan infrastruktur. Langkahnya membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas komunikasi. Tujuannya mendukung kegiatan bisnis dan industri, serta menarik lebih banyak investasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Yang keempat, insentif dan kemudahan pajak. Langkahnya menawarkan insentif fiskal seperti pembebasan pajak, pengurangan pajak, atau keringanan bea masuk untuk investasi baru. Tujuannya menarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut dengan menawarkan keuntungan finansial. Kelima, pengembangan sumber daya manusia. Langkahnya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tujuannya menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan terampil untuk mendukung operasional bisnis. Dengan mengimplementasikan strategi tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, menarik lebih banyak investasi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan dari materi keempat tadi, yaitu otonomi daerah dan investasi. Hambatan investasi dalam otonomi daerah. Yang pertama, otonomi dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah, terutama terkait dengan iklim investasi daerah. Hambatan investasi di daerah justru datangnya dari pusat, bukan dari daerah. Yang ketiga, dunia usaha khawatir untuk investasi karena tidak ada kepastian hukum. Penyimpangan sehingga sebagian besar pengusaha tidak berani berinvestasi, terutama di bidang sumber daya alam yang ada di daerah. Yang keempat, lembaga penegakan hukum nasional dan rendahnya jaminan perlindungan investasi. Meskipun Undang-Undang Penanganan Modal telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi, dan pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi. Yang kelima, masalah pajak dan retribusi daerah mengakibatkan kegiatan investasi menjadi jika masalah ini terus, pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi berlanjut, maka sumber daya investasi akan selalu menurun karena rendahnya investor untuk berinvestasi di daerah. Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di daerah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi beberapa pemaparan dari pemateri kelompok 5. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.